minggu. Nah, kita mau mulai ibadah. Anak-anak Miss, persiapkan hatinya, Alkitabnya. Kita duduk yang rapi ya. Mama sama Papa, kita ibadah sama-sama ya. Selamat menikmati ibadah. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, masih ada yang lupa nih. Kalau Miss Cindy sapa apa kabarnya, jawabannya seperti tadi ya. Kita ulangi sekali lagi. Apa kabarnya anak-anak sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih saat ini boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Sekarang kita siapkan hati, kita akan bernyanyi, memuji Tuhan. Lagunya Aku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat, Dia
berdoa. Semuanya siapkan hatinya, lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih boleh mengumpulkan kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan, mau beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa saat ini kiranya Tuhan memberkati seluruh ibadah kami dan nyanyian pujian kami kepada Tuhan sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah namamu ya Bapa, hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke anak-anak sekolah minggu, sekarang semuanya bangkit berdiri, mama papanya juga bangkit berdiri. Ayo, sekarang kita akan memuji Tuhan dari lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Semuanya kita buat gerakannya ya. Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo kita buat sekali lagi gerakan dan nyanyikan. Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, masih semangat semuanya. Kita masih mau puji Tuhan dari lagu Jalan Serta Yesus. Semuanya jangan malas-malas, semangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekarang bahasa Inggrisnya ya. Walking with Jesus, walking all the way, walking every way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Kita nyanyikan sekali lagi bahasa Indonesianya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Wah, luar biasa anak-anak Mi, semuanya bergerak memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu lagu, Ku Nyanyi Haleluya.
kita akan mendengarkan cerita, kita akan berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberikan roh-Mu kepada kami, dan kami membutuhkan itu Tuhan untuk mengerti cerita tentang Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, kita membacanya bersama. Yang belum bisa mendengarkan ya nak. Kita mulai dari ayat 8 sampai ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini tema kita hanya karena anugerah. Siapa yang tahu artinya anugerah? Adik-adik, ibu mau berikan pengertian anugerah. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma, gak dibayar sama kita sama Tuhan, tapi dikasih Allah pada kita yang sebenarnya kita ini gak layak menerimanya. Itulah anugerah. Kenapa kita memang gak layak menerimanya? Oh, jawabannya adalah karena kita ini kotor kali. Kita penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kejahatan. Di mata Tuhan, kita ini sebenarnya bau kali, jorok kali. Tetapi itulah yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah. Makanya kita ini sebenarnya tidak layak, tetapi Dia berikan itu dan disebutlah itu anugerah. Nah, mau ceritakan contoh bagaimana anugerah itu sebenarnya sampai pada kita. Abi, dia seorang yang nakal kali, main judi, pembohong, mencuri, membunuh, banyak yang dilakukannya kejahatan. Adik-adik, satu waktu semua orang di kampungnya katakan, usir Abi, nggak boleh dia tinggal sini. Dia banyak kejahatan, dia pencuri, dia penjudi, dia nggak layak di sini, dia harus kita bunuh. Akhirnya semua orang kampung berkumpul, ditangkap Abi ini, diikat, dimasukkan ke goni, dibawa dia ke hutan yang jurangnya dalam kali. Semua orang kampung katakan dia harus sampai mati di situ. Tidak boleh ada orang yang menolongnya. Biar dia dimakan cacing kakinya, dimakan ular,
dimakan lipan. Di hutan itu dan jurang yang dalam itu banyak sekali binatang-binatang. Ketika Abi ini dijatuhkan ke dalam, dia nggak bisa bergerak. Rupanya tiba-tiba dia punya kuku yang panjang. Dia bisa mengoyak sedikit goni itu. Lalu terbuka goni itu, dia koyak dengan kukunya, terbukalah goni itu, dia lepas dari ikatan goni itu di jurang. Tetapi dia di sana seorang diri dengan binatang-binatang. Dia ketakutan, tapi dia minta tolong, gak ada orang yang mau mendengarnya. Tolong, gak ada orang menolongku, tolong. Gak ada yang bisa mendengar suaranya. Nah, kasihan sekali abinya adik-adik. Semua binatang sudah mendekat untuk memakannya. Ternyata ada seorang yang melihat dia. Lalu seorang itu datang. Dia bawa keranjang yang besar. Dia ikat keranjang ini dengan tali yang sangat panjang. Lalu dia jatuhkan ke jurang itu sampai. Dia bilang, Abi, kau mendengar suaraku? Abi bingung. Suara siapa itu? Abi, sekarang di depanmu ada jurang. Dan kau berada di dalamnya. Di depanmu ada ular, di sampingmu ada lipan, ada binatang buas. Tapi Abi mendekat. Lalu dia pikir, suara siapa ini? Suara itu datang. Dan suara itu semakin dekat. Abi, masuklah ke keranjang ini supaya engkau bisa kuangkat ke atas. Kau akan kubawa dari keranjang ini. Abi menjawab, aku nanti kalau dibawa pulang ke kampungku, aku akan diusir. Aku gak mau naik ke keranjang ini, aku gak mau masuk. Nanti aku juga akan dihukum, akan dijatuhkan kembali. Dosaku banyak, utangku banyak, aku penjahat. Abi, masuklah. Lalu Abi ini masuk ke dalam keranjang. Dan seseorang ini menariknya. Dia tarik terus sampai ke atas dengan tali yang sangat panjang. Diangkat ke atas. Akhirnya Abi pun sampai. Ditolongnya di atas. Ketika itu seseorang yang menolong ini katakan, Abi, sekarang kau kembali ke kampungmu dan ke rumahmu ya. Abi bingung. Dia berpikir, nanti aku diusir lagi dari kampung itu, nanti aku dibuang lagi ke jurang, nanti aku dipukuli sampai mati. Jangan takut. Sekarang engkau pulang ke rumahmu, pulang ke kampungmu, dan kau harus hidup di sana. Adik-adik, Abi ini pulang, dia heran. Kenapa enggak ada orang yang memarahiku? Kenapa enggak ada orang yang datang meminta utangku? Kenapa orang enggak ada yang datang membuatku lagi ke jurang? Kenapa enggak ada orang memukulku dan menghukumku? Ternyata semua utang-utang Abi itu sudah dilunasi oleh seorang yang menolongnya. Dan yang menolongnya itu katakan kepada orang-orang di kampungnya, Abi jangan dibunuh, jangan dibuang ke jurang. Lalu siapakah yang melunasi utang-utang Abi itu adik-adik? Siapa yuk? Uang orang tuanya enggak ada. Enggak ada, uang tantenya enggak ada. Uang tuanya enggak ada. Siapa yo yang melunasi semua utangnya di kampung itu karena di tukang main judi? Siapa? Enggak ada. Seseorang itu adalah Yesus Kristus.
Itulah yang melunasi utang Abi, itulah yang menolongnya dari jurang maut, itulah yang mengangkatnya sehingga dia hidup, sehingga dia selamat, sehingga dia pulang lagi ke kampungnya. Tidak ada yang meminta utangnya. Adik-adik, itu yang dikerjakan Kristus pada kita. Itulah yang dikatakan anugerah. Oleh karena itu, kita ini tidak boleh lepas dari Tuhan. Dia sudah kasih itu pada kita. Jadi tangan Tuhan harus tetap berpegangan dengan tangan kita. Di mana Tuhan ada, di situ kita. Supaya kita tidak hilang dari pegangan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau memberikan anugerah pada kami. Engkau selamatkan kami. Biarlah kami tetap bersama dengan-Mu. Engkau memegang tangan kami dan kami memegang tangan-Mu. Dalam nama Yesus, teruslah kami bimbing supaya kami tidak hilang, tetapi kami selamat selama-lamanya. Amin. Anak-anak Miss, masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nanti kita akan saksikan ya setelah ibadah ini. Minggu ini ayat hafalan kita tertulis di Efesus 2 ayat 8. Miss akan menggerakkan. Ayo kita sama-sama melihatnya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga anak-anak sekolah minggu bisa ingat, Miss Cindy juga ingat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi lagu Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh.
Oke, anak-anak sekolah minggu, kita sudah selesai ibadah. Sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa, doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Oke, kita sudah selesai ibadah. Nisela akan menampilkan aktivitas anak-anak sekolah minggu 1 minggu yang lalu. Nah, ini ada ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmah kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Yang selanjutnya ada aktivitas anak-anak kelas kecil. Check it out. Luar biasa ya aktivitas anak-anak sekolah minggunya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Sampai ketemu. God bless you.